A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama. Sebelum itu kami dari pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang perlu untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Jumat tanggal 21 November 2025 bertepatan dengan 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Untuk petugas pelaksana imam dan khatib, insya Allah nanti akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Subur SHMM. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian untuk muazzin insya Allah nanti akan dibawakan oleh Muhammad Bahyaki Eskom. Yang kedua untuk laporan keuangan Masjid Al-Munawwarah dari tanggal 15 November sampai 20 November 2025. Saldo awal kas 15 November 2025 sebesar Rp549.930. Kemudian penerimaan kas tanggal 15 November 2025 yang berasal dari kotak infak sholat Jumat sebesar Rp1.443.000 dan kotak infak di luar sholat Jumat sebesar Rp1.481.000. Jumlah penerimaan kas Rp2.924.000. Kemudian jumlah kas tersedia sebesar Rp3.473.930. Pengeluaran kas tanggal 15 November 2025 meliputi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian tanggal 12 Oktober 2025 pembayaran untuk penceramah Ahad pagi meliputi konsumsi dan biaya kebersihan. Kemudian jumlah pengeluaran kas sebesar Rp3.080.000. Saldo akhir kas 20 November 2025 sebesar Rp393.930. Saldo bank tanggal 15 November 2025 sebesar Rp73.850.000. Kemudian infak dari keluarga Bapak Henry Zainuddin Abidin sebesar Rp1.000.000. Jadi saldo akhir bank 20 November 2025 sebesar Rp74.850.000. Jumlah saldo kas dan bank 20 November 2025 sebesar Rp75.243.930. Selanjutnya untuk lengkap laporan keuangan, pengurus sudah menempel laporan ini di sebelah kanan Masjid Al-Munawwarah di whiteboard. Bapak-bapak bisa baca di sana. Yang selanjutnya, marilah kita sama-sama mendoakan para donatur, insya Allah tetap sehat, diberkahi rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemudian untuk jamaah yang lagi sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya. Dan kepada kita semua jamaah Masjid Al-Munawwarah saat ini semoga tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyah kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kami pengurus Beras Doa Masjid Munawwarah Kenten Permai Palembang masih menerima donatur untuk beras doa insya Allah nanti kita akan belikan berasnya dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sekian pengumuman dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Berkenaan dengan itu Rasulullah SAW An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawma jumat ansit wal imamu yakhthubu faqad lawat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kalian berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, baik perkataan itu menegur atau menyaring diam, maka pahala Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam dan dengarkan dengan seksama. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah
الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا أحمده وأشكره هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga kita. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, di antara umat manusia ada menerima anugerah Allah berupa nikmat berupa harta benda maupun nikmat berupa kemenangan hidup, kedudukan tinggi, kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Sungguh banyak nikmat itu sehingga tidak dapat terhitung oleh kita. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 34 menyebutkan, wa takum min kulli ma sya'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kalau kamu hitung nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Manusia itu banyak kesalahannya dan tiada tahu berterima kasih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan tentang betapa banyaknya nikmat yang telah diberikannya kepada manusia. Dan karenanya begitu banyaknya manusia sendiri tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Kalaupun demikian, banyak di antara manusia itu tidak menerima, tidak berterima kasih, dan bahkan di antara mereka ada yang bertambah kikir, enggan berdharma, enggan berwakaf, enggan bersedekah dan sebagainya. Sungguh benar apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a iza massahus sarru juzu'a wa iza massahu khairu manu'a illa musallina allazina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat gelisah. Apabila bahaya mengenainya, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau kekayaan, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang senantiasa tetap setia melakukan sholatnya. Saudara-saudara hadirin sekalian, dalam ayat ini digambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus tidak akan bersifat kikir untuk berdharma, untuk bersedekah dan sebagainya. Bagaimana masih ada rasa enggan untuk berdharma dan bersedekah atau berwakaf, sedangkan dia mampu untuk itu, maka belumlah sholatnya itu merupakan sholat yang sungguh-sungguh. Marilah kita berdharma, berwakaf, suka memberi sebagai tanda bahwa sholat yang selama ini merupakan sholat yang sungguh-sungguh dan membuat amal perbuatan yang sungguh-sungguh pula. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak tempat kita berdharma, banyak tempat kita berwakaf, tetapi pada kesempatan ini akan kami kemukakan tempat yang tidak kalah baiknya, yaitu berwakaf dan berdharma untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid yang sekaligus mencerminkan rasa cinta kita kepada masjid sebagai tempat beribadah. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, disebutkan bahwa kita masing-masing harus mencari payung untuk berlindung di hari akhirat kelak. Dan di antara lain orang yang akan mendapat perlindungan tersebut
ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Orang-orang yang hatinya terpaut atau cinta kepada masjid. Terpaut hati atau cinta kepada masjid bukan hanya rajin mendatangi untuk melakukan sholat atau mendengar ceramah agama, tetapi juga membangun, memperbaiki, memperindah, dan memperhatikan kekurangan-kekurangannya. Baik kekurangan-kekurangan dari segi fisik bangunannya maupun kekurangan dana untuk pemeliharaan dan sebagainya. Seluruh umat Islam, terutama yang menjadi jamaah sesuatu masjid di mana mereka sholat, tidak ada kecualinya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sempurnanya, indahnya, dan semaraknya masjid tersebut. Sebagaimana Nabi sendiri telah mencontohkan kepada kita di dalam membangun dan melengkapi kebutuhan masjid dengan secara gotong royong di antara para jemaah dan kaum muslimin. Di dalam sejarah, ketika Nabi bersama rombongan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berhenti beberapa hari di Kubah. Dalam waktu yang singkat, Nabi beserta rombongan telah dapat mendirikan Masjid Kubah dengan cara bergotong royong. Tanah tempat mendirikan masjid tersebut mempunyai kepunyaan Kalsum bin Hadam yang dihadiahkannya dengan cuma-cuma. Batu pertama pembangunan Masjid Kubah ini diletakkan oleh Nabi sendiri. Sesudah itu beliau menyuruh para sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan yang pertama sekali memasang temboknya ialah sahabat Ammar bin Yasir, dan seterusnya sampai selesai. Dilakukan bersama-sama oleh umat Islam waktu itu, baik dari golongan Muhajirin maupun dari golongan Ansor. Masjid Kubah ini menjadi yang pertama-tama didirikan oleh Nabi SAW bersama-sama pengikutnya. Masjid yang pertama didirikan di dunia. Dan masjid inilah yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dengan nama Masjid Taqwa. Nabi SAW beserta rombongan telah mendirikan Masjid Kubah atas dasar takwa. Maka kita pun di mana saja kita berada, atau di mana saja kita mendirikan masjid, tentunya juga dengan dasar takwa kepada Allah. Termasuk juga masjid kita sholat Jumat pada hari ini, yaitu Masjid Al-Munawwaroh. Saudara sidang Jumat yang mulia, ketika Nabi beserta rombongan tiba di Madinah, di mana selama 7 bulan beliau masih menumpang di rumah sahabat yang bernama Ayub. Lantas beliau mendirikan pula Masjid Madinah. Beliau mendahulukan masjid daripada mendirikan rumah untuknya sendiri, yang merupakan pertanda bahwa masjid lebih penting dan lebih diutamakan daripada rumah tempat tinggal. Nabi bersabda, "Hai sekalian Bani Nazar, hendaknya kamu menerangkan harga sebenarnya dari kebun-kebun kamu kepadaku, karena aku hendak membeli kebun-kebun itu." Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak hendak meletakkan harga kebun-kebun itu kecuali Allah yang menghargakannya." Nabi tidaklah mau menerima jawaban mereka itu, dan beliau meminta kepada mereka sekalipun dengan harga yang rendah. Adapun tanah yang hendak digunakan tempat mendirikan masjid tersebut, sebagian kepunyaan As'ad bin Zuroro, sebagian kepunyaan 2 anak yatim, Sahal dan Suhail, dan sebagian lagi tanah kuburan kaum musyrikin yang telah rusak. Kedua anak yatim tersebut ingin menyerahkan tanahnya dengan cuma-cuma, tetapi karena kedua anak itu adalah anak yatim, maka Nabi membeli tanah tersebut 10 dinar. Adapun tanah pekuburan tua kaum musyrikin dan tanah kepunyaan As'ad bin Zuroro diserahkan dengan sukarela kepada Nabi SAW. Kemudian tanah itu digarap bersama-sama oleh para sahabat bergotong royong. Nabi meletakkan batu pertama. Sesudah itu beliau menyuruh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Sesudah itu Nabi meminta kepada sekalian sahabat kaum Muhajirin
dan kaum Ansor supaya masing-masing meletakkan batu bersama-sama. Demikianlah suasana dan semangat penuh gotong royong yang kala itu Nabi dan para sahabat mendirikan Masjid Madinah. Mereka sama-sama mengangkat batu, sama-sama meletakkannya, menyusunnya, dan sebagainya. Beberapa hari kemudian masjid selesai didirikan, walaupun dalam bentuk yang sederhana, belum seperti yang kita saksikan sekarang ini. Di sisi masjid tersebut didirikan pula 2 buah kamar untuk tempat tinggal keluarga Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, dari riwayat pendirian Masjid Kuba dan Masjid Madinah yang kita uraikan tadi, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pertama, bila mana akan didirikan masjid, maka si pemilik tanah tersebut ingin menyerahkan tanahnya dan sama sekali tidak meminta ganti rugi. Bahkan sampai-sampai anak yatim pun ingin pula menyerahkan tanahnya dengan sukarela. Kedua, kalaupun ada pemilik tanah yang menghendaki ganti rugi, maka orang-orang berada tersebut ingin membayarnya. Yang ketiga, semua orang Islam dengan sukarela, gembira, dan sambil berdendang ria bekerja dengan gotong royong membangun masjid sampai selesai. Yang keempat, Nabi sendiri mendahulukan membangun masjid daripada rumah tempat tinggal beliau. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hendaklah hal ini menjadi contoh bagi kita. Jangan sampai begitu mendengar ada orang yang mencari tanah untuk tempat mendirikan masjid, maka meningkatlah harga tanah di tempat itu dan tidak kepalang tanggung untuk menjual tanah dengan harga yang mahal. Bukan berebut untuk mewakafkan tanahnya untuk keperluan masjid. Walaupun demikian, kita tidak menutup mata bahwa sementara orang-orang masih ada yang berkeinginan mewakafkan tanahnya atau bahan-bahan bangunan dan lain-lain untuk keperluan masjid. Kalaupun orang-orang yang demikian sangat sedikit jumlahnya, untuk ini kita patut bersyukur pada Allah. Semangat gotong royong ini semakin lama semakin pudar. Namun umat Islam masih juga sampai mendirikan masjid, walaupun kadang-kadang dengan terhenti-henti karena kekurangan biaya. Kalaupun kita lelah, kita telah sanggup mendirikan masjid yang megah dan indah, maka masih ada pula membutuhkan biaya untuk pemeliharaan, memerlukan dana untuk syiar semaraknya. Tidak pula heran, masjid yang walaupun bentuknya megah dan indah, ada yang tidak terurus halamannya, tidak terurus atapnya yang bocor, tidak terurus lampu-lampunya, tidak terurus airnya, tidak terurus tikarnya, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain karena semangat gotong royong di kalangan para jemaah sangat berkurang dan bahkan hampir-hampir hilang. Mari kita kembalikan semangat gotong royongnya sesuai Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengajak kepada kita semua agar supaya kita juga bergotong royong untuk memberikan syiar yang baik, bukan saja dari segi non fisik tapi juga dari segi fisik. Mudah-mudahan pengurus DKM mulai membenahi apakan dan sebagainya. Mari kita bergotong mengumpulkan dana untuk masjid, guna pemeliharaannya, guna penerangannya, guna kegiatannya supaya lebih bersemarak dan lebih bersiar. Dengan jalan masing-masing mengeluarkan sedikit dari kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7. Wanfiku mimma ja'alakum mustahlafina fi, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah berikan pada kamu sebagai penguasa atau sebagai amanah. Terhadap apa yang telah dikeluarkan oleh kita, belanjaan tersebut Allah berjanji akan menggantinya sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya
dan dialah memberikan rezeki yang terbaik. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, demikianlah khutbah kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat membangkitkan kembali semangat gotong royong, sehingga mudah-mudahan kita dapat mengumpulkan dana untuk pemeliharaan dan kelangsungan hidup dan semarak serta siar masjid kita. Dengan semangat gotong royong, masjid kita bersinar terang, bergema ke seluruh pelosok, lantainya bersih, airnya mengalir dengan baik, lampunya terang benderang, dan hati kita pun khusyuk solat di Masjid Al-Munawwar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa syafi'uhu wa khaliluhu basyirun naziru wassirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Allahumma wardo anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa zillal syirqa wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufakum fa idza tasfiyat sufuf bittaba'im salah. Harus dapatkan saf utamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين
والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله